Asal-usul Pulau Nusa. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang lelaki bernama Nusa yang tinggal di sebuah desa di tepi Sungai Kahayan. Di desa itu, Nusa hidup bersama istri dan adik iparnya. Nusa dan adik iparnya sehari-hari bekerja bercocok tanam di sebuah ladang kecil di dekat rumahnya. Mereka bekerja keras hingga hasil panennya pun melimpah. Namun, pada suatu hari, di desa tempat tinggal Nusa dan keluarganya dilanda kekeringan. Akhirnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup selama kekeringan, Nusa dan adik iparnya pergi berburu di Sungai Rungan, sebuah sungai kecil yang ada di aliran Sungai Kahayan. Di perjalanan, perahu mereka terhalang pohon yang tumbang ke arah sungai. Mereka pun menepi dan mencoba menebang pohon itu. Namun, hari semakin sore. Akhirnya, mereka pun membagi tugas. Adik ipar Nusa meneruskan menebang pohon, sementara Nusa masuk ke dalam hutan untuk mencari binatang buruan. Adikku, hari semakin sore dan kita belum mendapatkan ikan hasil buruan. Lanjutkan menebang batang pohon ini dan aku akan masuk ke hutan untuk mencari makanan. Baiklah Kakanda. Nusa pun masuk ke dalam hutan untuk mencari binatang buruan. Tiba-tiba Nusa melihat sebutir telur berwarna putih yang sangat besar. Wah, besar sekali telur ini. Akan kubawa pulang ke rumah untuk makan kami sekeluarga. Akhirnya Nusa pun pulang ke rumah dengan membawa telurnya. Namun istri Nusa merasa khawatir. Telur ini terlalu besar, Kakanda. Apakah Kakanda tidak khawatir? Bahkan Kakanda sendiri tidak mengetahui ini telur apa. Tidak usah khawatir, Adinda. Telur ini sangatlah besar, cukup untuk makan kita bertiga. Lebih baik kita tidak usah memakan telur ini, Kakanda. Tidak makan hari ini tidak apa-apa, asalkan kita tidak memakan benda yang kita tidak tahu asal-usulnya. Jika kalian tidak mau memakan telur ini, tidak apa-apa, biar aku saja yang memakannya. Dengan perasaan kesal, Nusa kepada istrinya pun berusaha merebus telur itu dan memakan telurnya sampai habis. Namun, suatu hal terjadi. Seluruh tubuh Nusa dipenuhi bercak merah yang terasa sakit dan gatal. Istri dan adik ipar Nusa pun membantu menggaruk tubuh Nusa. Namun, saat digaruk, bercak itu berubah menjadi sisik. Adik ipar Nusa pun pergi mencari bantuan di luar rumah. Nusa pun menyesal telah mengabaikan peringatan istrinya untuk tidak memakan telur itu. Namun, semua itu telah terlambat. Adik ipar Nusa pun datang bersama para warga. Mereka terkejut melihat tubuh Nusa yang sudah dipenuhi dengan sisik. Karena tubuh Nusa yang semakin membesar dan terasa panas, ia pun meminta untuk dimasukkan ke dalam sungai. Dengan bantuan para warga sekitar, adik ipar Nusa pun membawa Nusa ke dalam Sungai Kahayan yang sedang mengering.
Istri Musa hanya dapat memandanginya dengan perasaan sedih. Di dalam sungai Kahayan, tubuh Musa sudah berubah menjadi naga yang sangat besar. Musa pun berpesan kepada istrinya, "Adinda, nanti malam akan ada turun hujan yang lebat disertai badai. Lebih baik kamu, adikmu, dan para warga pergi mengungsi. Tinggalkanlah Kakanda di sini sendirian, karena sudah menjadi nasib kita harus berpisah. Maafkanlah Kakanda selama ini." Malam harinya, hujan turun sangat lebat disertai badai. Sampai tubuh Musa yang sudah menjadi naga besar pun terbawa arus sungai, hingga akhirnya terdampar di dekat muara sungai. Kedatangan naga Musa membuat para ikan-ikan di muara sungai Kahayan merasa cemas karena mereka menjadi mangsa dimakan oleh naga Musa. Hingga suatu hari, ikan jelawat dan ikan salmon pun mencari cara untuk menyelamatkan ikan-ikan agar tidak dimangsa oleh naga Musa. Para ikan pun menjalankan rencananya untuk mengusir naga Musa. Seekor ikan saluang memberitahu naga Musa bahwa ada naga lain yang ingin menantangnya. Padahal itu hanya akal-akalan para ikan saja. "Wah Musa, ada seekor naga jahat yang besar ingin menantangmu untuk berkelahi. Apa berani sekali dia menantangku? Aku tunggu dia besok di sini." Keesokan harinya, naga Musa pun bersiap menunggu naga yang ditunggunya itu. Tapi anehnya, hari itu tidak ada ikan-ikan sungai yang lewat. Apakah karena takut dengan naga yang ditunggu itu? Namun, naga itu tidak kunjung tiba. Ia pun akhirnya tertidur. Ternyata ikan saluang yang sudah memperhatikan dari kejauhan pun menghampirinya dan membangunkan naga Musa. "Tuan Musa, Tuan Musa, musuhmu datang!" Musa pun terkejut panik dan langsung mencari-cari di mana musuhnya. Saat melihat ekor besar yang melingkar, Musa kira itu adalah musuhnya. Tanpa pikir panjang, Musa pun menggigitnya. Tapi ternyata Musa menggigit ekornya sendiri sampai putus. Musa pun berteriak kesakitan. Aduh, sakit sekali!" Melihat hal itu, ikan saluang pun segera memberitahu ribuan ikan-ikan di sungai. "Wahai para ikan di muara sungai Kahayan yang selama ini dijajah oleh Musa, ini saatnya serang dan gigit ekor Musa yang terluka itu." Seluruh ikan pun menyerang bagian ekor naga Musa. Naga Musa berusaha kabur dari kejaran ribuan ikan-ikan itu, hingga ia kelelahan dan akhirnya ia pun tewas. Para ikan pun memakan naga Musa sampai hanya tinggal tersisa tulang-tulang kerangkanya saja. Kerangka naga Musa lama-kelamaan ditumbuhi semak belukar dan menjadi sebuah pulau. Nah, pulau itu terkenal dengan nama Pulau Musa. Pulau Musa letaknya di tengah aliran Sungai Kahayan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Nah, itu tadi cerita tentang asal-usul Pulau Musa. Seru kan teman-teman ceritanya? Seru. Pesan moral yang dapat kita teladani dari
agar kita harus selalu berhati-hati dan tidak boleh sembarangan mengambil benda yang kita tidak tahu asal-usulnya. Demikian cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bentar dulu deh teman-teman. Sebelum saya mengakhiri cerita ini, saya ada pantun nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Jalan-jalan ke Taman Mini. Cakep. Jangan lupa membeli roti. Cakep. Cerita saya cukup sampai di sini. Semoga menjadi juara hari ini. Amin. Sekali lagi deh teman-teman. Boleh. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Terbangnya dari Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Cakep. Wassalamualaikum.